barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafara lah. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla mukhatiban nabiyyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul lahum ya Muhammad, qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka ya Muhammad, qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit. Ketika menafsirkan suatu ayat Al-Quran, qul, katakan. Banyak para ulama menafsirkannya dengan qul ya Muhammad. Hadzal ladzi rajjahahu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala. Bolehnya dengan menafsirkannya dengan ya Muhammad. Ini sani'nya Al-Imam Abu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Kalau antum lihat dalam tafsir At-Tabari, banyak atau sering Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan seperti itu. Ketika beliau menafsirkan suatu ayat Al-Quran yang ada lafaz qul ya Muhammad, beliau langsung menafsirkan ya Muhammad. Sebagian para ulama kita ada yang mengatakan kurang tepat, ya, walaupun dalam bab tafsir memang larangan dalam Al-Quran, dilarang memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan ya Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dhan. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Rasul sesama kalian itu seperti panggilan antara kalian satu sama lainnya. Ketika Rasul masih hidup, tidak boleh para sahabat memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad, ya Muhammad. Ini tidak dilakukan kecuali dari kalangan orang-orang Badui, ya. Adapun para sahabat selalu memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada nida pemanggilan dengan ya Muhammad. Ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi, ittaqillah, ya ayuhar Rasul, dan yang semisalnya. Kalau datang dengan penyebutan Muhammad, itu min bab al-khabar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Itu juga dengan konteks khobar, ya, seperti itu alasannya. Namun yang dirajihkan oleh Syekhuna wa Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bolehnya dalam bab tafsir. Manil ladzi yunazzilu al-matar minas sama? Manil ladzi yunzilu al-matara minas sama? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Fayashukku bihil ardh. Lalu fayashukka bihil ardh, atau fayashukka bihil ardu. Lalu dengan hujan tadi bisa meresap ke bumi, atau fayashukka bihil ardh, ya, dibaca maf'ulun bihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala membelah bumi dengan hujan tadi, maksudnya meresapkannya. Wa yuhya bihil ardh, Allah menghidupkan bumi dengan hujan tadi. Wa yukhrija bihi min anwa'il hadaiq waz-zuru' wan nabat was-thimar. Lalu dengan hujan tadilah
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan berbagai macam hadaiq, itu jamak dari hadiqah, taman, wazzuru, berbagai macam tanaman-tanaman, ya, pertanian, wasimar, zuru itu pertanian, nabat, tanaman-tanaman, simar, buah-buahan. Alaisa huwallah, bukankah dia adalah Allah Azza wa Jalla? Wa manil ladzi yukhriju lakumul ma'adin, juga siapa yang mengeluarkan barang-barang tambang untuk kalian? Wa man alladzi yunbitu lakumul hadaiq wal jannat, siapa juga yang menumbuhkan kebun dan taman-taman itu tadi? Alaisa huwallah, bukankah itu adalah Allah Azza wa Jalla? Al-jawabu la, jawabannya iya, betul. Huwallahu tabaraka wa ta'ala, dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Fal muradu bihadza, sehingga yang dimaksudkan dengan ini adalah, nah lihat di sini, itu inti, taqriru anna Allah azza wa jalla wahdahu huwallazi yarzuqu, pentakriran, penetapan bahwasannya dia Allah Subhanahu wa taala huwallazi yarzuq, yang memberikan rezeki. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapa yang bisa memberikan rezeki kepada kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tersebut menahan rezekinya? Kalau Allah ingin menahan rezeki dari hamba tersebut, nggak ada yang mampu memberikan rezeki kepada hamba-hamba tersebut. Kemudian amman yamlikus sam'a wal absar, siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yakni manil ladzi huwa malikun lis-sam'i wal basar, maknanya siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Manil ladzi wahaba lakum as-sam'a wal absar wa ja'alahuma ala hadhis sun'atil ajibah, siapa yang menganugerahkan, menghibahkan kepada kalian pendengaran dan penglihatan, serta Allah jadikan pendengaran dan penglihatan tersebut pada bentuk yang sangat mengagumkan. Wa ala hadhis sifat al-badi'ah, pada sifat yang sangat indah. Allati min khilali hadhil asma' wal absar tuhassiluna al-fawaid al-katsira, yang mana pada pendengaran dan penglihatan ini tadi kalian bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak. Wa tasiluna ilal umuril adida wal azima, sehingga kalian bisa mencapai perkara-perkara yang sangat beragam lagi mulia. Allati la tu'addu wa la tuhsah, perkara-perkara yang tidak bisa dihitung lagi. Hal min khaliqin wa hal min malikin wa hal min mujidin wa mubdi'in ghairillahi azza wa jalla, apakah ada pencipta yang memiliki, yang mewujudkan, yang memunculkan selain Allah azza wa jalla? Lihatainil jariyahatain allatain khassallahu azza wa jalla dzikrahuma, yaitu pencipta dua organ yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya. Di sini kan disebutkan amma yamlikus sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutannya, kenapa? Lima tamayyazat bihi minal masalih, karena dengan dua indera ini tadi, dua organ ini tadi, pendengaran dan penglihatan, ada keistimewaan terkhusus pada maslahat-maslahat. Kenapa ya ikhwan? Karena dua organ ini tadi bisa mendapatkan sekian banyak maslahat duniawiyah, khususnya pendengaran dan penglihatan. Antum lihat, semua orang membutuhkan pendengaran dan penglihatan, mau urusan dunia mau urusan akhirat butuh pendengaran, transaksi butuh pendengaran. Penglihatan ini punya peran penting, karena
perannya penting di dunia, juga perannya penting di akhirat. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa min badi'is sunnah allati sana'ahu Allah, dan juga termasuk bagian bentuk yang Allah Subhanahu wa taala, keindahan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man alladhi yukhrijul insan minan nutfah. Siapa yang mengeluarkan manusia dari nutfah? Ini bentuk apa? Yukhrijul hayy minal mayyit. Nutfah itu benda mati, tidak ada ruh. Tidak ada ruh nutfah. Wa min alladhi yukhrijul tayr minal baydah. Siapa yang mengeluarkan burung dari telur tersebut? Wa man alladhi yukhrijun nabat minal habba. Siapa yang mengeluarkan tumbuhan dari bijian tadi? Wa man alladhi yukhrijul mu'min minal kafir. Yang mengeluarkan mukmin dari orang kafir. Yang tadinya kafir keluar menjadi seorang yang beriman. Alaihissallah, bukankah dia adalah Allah? Ini bentuk wa yukhrijul hayya minal mayyit. Contoh, manusia dari nutfah, burung, ayam dari telur, tanaman dari bijian. Orang kafir dianggap mayyit secara maknawi. Bukankah itu adalah Allah Azza wa Jalla? Kata Syekh, bukankah itu adalah Allah Azza wa Jalla? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup, yakni aksu hadil umur, sebaliknya. Wa man alladhi yukhrijun nutfah minal insan. Siapa yang mengeluarkan nutfah? Wa man alladhi yastati' wa yamlik wa yaqdir ala ikhrajil bayda minat ta'ir. Siapa yang mampu, punya kuasa untuk mengeluarkan telur dari burung? Siapa yang mampu? Wala ikhrajil kafir minal mu'min, mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin. Mukmin bisa berubah menjadi kafir. Wa ala ikhraji hadhil asya' al hayya minal asya' al mayyitah. Siapa yang mampu mengeluarkan perkara-perkara yang hidup, digolongkan makhluk hidup dari golongan makhluk yang mati? Wa rabbuna, dia adalah Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Wa may yudabbirul amr, manil ladzi yusarrif wa manil ladzi yamlik wa man alladzi yaqum wa yudabbir umura ibadihi. Siapa yang mengatur, siapa yang berkuasa, siapa yang mengendalikan perkara-perkara hambanya? Man alladzi yujiru wa la yujaru alai. Siapa yang memberikan perlindungan, pertolongan dan tidak butuh untuk ditolong? Innahu rabbuna azza wa jalla, fal jawab ba'da hadhil as'ila al mutaaddidah wa ba'da hadhil intiqalat al katsira fa sayaquluna Allah. Maka jawabannya, setelah pertanyaan yang beragam dan setelah pertanyaan yang berpindah-pindah, ya, maka mereka akan mengatakan Allah. Fahum ya'tarifun wa yuqirrun bi anna rabbana huwal malik li hadhil umur wa huwal qadiru 'alaiha subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Maka mereka akan i'tiraf, mengakui, wa yuqirru, mereka akan menetapkan bi anna rabbana Allah azza wa jalla huwal malik li hadhil umur. Maka mereka pasti akan mengatakan Allah azza wa jalla yang menguasai atau memiliki perkara-perkara ini tadi. Fa idza qalu Allah, kalau mereka mengatakan Allah, faqul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Yakni anna rabbana azza wa jalla alzamakum bima aqarru bihi min tauhidir rububiyyah ala ma ankaruhu min tauhidil uluhiyah. Itu loh maknanya. Maknanya Allah azza wa jalla mengharuskan mereka untuk berikrar atau mengharuskan mereka dengan apa yang telah mereka ikrarkan berupa tauhid rububiyah
untuk menetapkan apa yang mereka ingkari dari tauhid al-uluhiyah. Itu maknanya. Ini yang suatu kaidah yang pernah kita lewati dalam kitab-kitab sebelumnya. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Yani idza kuntum tuqirruna bi anna Allah azza jalla huwal ladzi infarada bi hadzal umur afala takhafuna Allah. Maknanya, kalau kalian mengikrarkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang bersendiri dalam perkara ini tadi, bersendirian dalam mengatur, bersendirian dalam memberi rezeki, afala takhafuna Allah, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau ibadah kepada Allah? Ta'budunaha ghairahu, justru kalian menyembah kepada selain Allah azza wajalla. Ma'ana wa subhanahu wa ta'ala wahdahu walladzi khalaqa wa huwa alladzi razaqa walladzi tafaddala wa tamannan. Dalam kondisi dialah Allah azza wajalla yang mencipta, memberi rezeki, yang memberikan anugerah. Fa huwa Allah subhanahu wa ta'ala al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah Allah azza wajalla yang berhak untuk diibadahi. Littisafi bihadis sifat al-jalilah. Kenapa? Karena dia Allah azza wajalla tersifati dengan sifat-sifat yang mulia, yang agung ini tadi. Jelas? Dan ini banyak dalam Al-Quran ya ikhwan. Antum lihat di awal-awal Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Bahasanya apa? Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Menyembah Allah. Kenapa disembah Allah azza wajalla? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum. Kemudian disebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Semakna seperti ini tadi. Kalau kalian menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Malik, maka konsekuensinya sebagaimana suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Ini kaidah ma'ruf. Kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam Tathhirul I'tiqad, dan para ulama yang lainnya. Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah, kama anna tauhidal uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Sebagaimana yang namanya tauhidul uluhiyah mengandung tauhid ar-rububiyah. Faman aqarra bi anna Allah azza wa jalla huwal khaliqu wa huwar raziqu wa huwal muhyi wa huwal mumit. Siapa yang mengikrarkan bahwasannya Allah adalah al-khaliq, dan Allah adalah ar-raziq, dan Allah adalah al-muhyi, dan Allah adalah al-mumit, wa huwal mudabbir, dia Allah juga mudabbir, fayalzamuhu ayyakhussa rabbahu azza wa jalla bil ibadah, maka harus bagi dia untuk mengkhususkan Allah azza wa jalla dengan peribadatan. Wa man afradallaha ta'ala bil ibadati fa inna hadza mutadhamminun liqrarihi bi anna Allah azza wa jalla huwa wahdahul khaliqur raziqul muhyi al mumit. Siapa yang sudah mengesahkan Allah dalam peribadatan, maka perbuatan dia seperti itu juga sudah mengandung pengikraran bahwasannya Allah azza wa jalla adalah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Fayaqulu jalla wa ala afala tattaqun, afala tattaquna wa antum ta'tarifun wa tuqirrun bihadzal umur bi anna Allah azza wa jalla wahdahu huwal ladzi infarada biha. Maknanya, tidakkah kalian mau takwa, mau bertakut kepada Allah azza wa jalla dalam kondisi kalian tahu, kalian mengikrarkan perkara-perkara ini semua, bahwasanya dialah Allah azza wa jalla satu-satunya yang bersendirian dalam perkara tadi. Tsumma ta'buduna ghairahu, kemudian justru kalian menyembah kepada selain Allah azza wa jalla. Wa tatawajjahuna ila man siwa, kalian mengharap kepada sesuatu selain Allah azza wa jalla. Fa hadza fi akbarud dalala ala safahil musyrikin, ini merupakan dalil yang paling besar menunjukkan kebodohan kaum musyrikin. Difahami? Kenapa kaum musyrikin dikatakan bodoh? Alasannya apa? Ya ini tadi,
Mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah, mereka menetapkan yang mencipta adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, namun mereka justru menyembahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faham? Kalau kata jadi obrolan anak di Makassar kemarin, ya, sama kawan, masalah tahdir mentahdir, orang mentahdir ustadznya belajar bertahun-tahun, namanya dibesarkan. Kata temen tuh, ini tuh lebih bodoh lagi Abdurrahman, ya. Dia itu dari awal mondok di sini katanya tuh tadi di Makassar ini, nama tuh besar, dikasih kajian sama Ustadzul Qurnain, terus ustadznya dimusuhi, ditahdir. Nah itu tadi, harusnya kan dibela, demi membela ustadz yang jauh di Pulau Jawa, yang dia tidak pernah belajar dengan ustadz itu tadi. Nah, ini namanya gambaran, kayak gambaran tadi lah, ya. Sama seperti ini tadi, yang memberi rezeki Allah Azza wa Jalla, yang menghidupkan dia, yang memberi napas kepada dia, yang begini semuanya Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu akbar ad-dalalah ala safail musyrikin wa ala dhalali haula'i alladhina yatawajjahuna ila ghairillah, dan juga merupakan dalil paling besar yang menunjukkan kesesatan mereka-mereka yang berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, dialah Allah rabbukumul haq. Nah ini contoh kalimat Rabb ketika disandingkan dengan kalimat al-ilah. Rabb punya makna tersendiri, al-ilah punya makna tersendiri, ya. Yakni hadzal ladzi huwa muttasifun bihadhihi sifat huwal ma'lu. Maknanya zat yang tersifati dengan sifat ini tadi adalah al-ma'lu. Rabbul alamin huwal ma'lu wa huwal ma'bud wahdahu subhanahu wa ta'ala, dialah al-ma'bud. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, sehingga tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, kenapa kalian bisa terpalingkan? Kok bisa kalian terpalingkan dari kebenaran? Kaifa ta'diluna an ibadatir rabb alladhi huwa muttasifun bihadhihi sifat? Kenapa kalian kok bisa berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dia bersifat dengan sifat tersebut? Kemudian khulasatu al-qaidatil ula, kesimpulan dari kaidah yang pertama ini tadi, fahadil qaidah qaidatun mufidatun ay ya'lama kullu wahidin annal matlub minal ibad huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat berfaedah. Masing-masing mengetahui bahwasannya yang diinginkan dari hamba tersebut adalah mengesahkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan. Nah itu pentingnya ikhwan, ya, supaya masing-masing orang bisa tahu tujuannya apa. Ayya'lama kullu wahidin, masing-masing orang tahu bahwasannya yang dituntut dari hamba, dituntut dari kita semua adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan. Walaisal maqsudu min ba'tsatil anbiya'i war rusul annahum yad'una al khaliqah ila ayyuqirrun bi anna Allah wal khaliqur raziq. Bukanlah tujuan dari diutusnya para nabi dan para rasul bahwasannya agar mereka menyeru makhluk, berdoa kepada makhluk, bukan, ya. Walaisal maqsudu min bi'satil anbiya'i war rusul annahum yad'una al khaliqa ila yuqirru bi anna Allah wal khaliqur raziq. Bukanlah tujuan dari diutusnya para nabi dan para rasul agar mereka cuma semata-mata mengajak makhluk tersebut untuk mengikrarkan bahwasannya Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki. Bukan itu tujuannya.
Difahami? Fahadha mimma jubilu wa futiru alai. Ini termasuk perkara yang sudah jibillah, sudah tabiat, fitrah. Idzan ma huwa sir fi irsalir rusul wa inzalil kutub. Kalau begitu apa sih rahasianya diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab? Innahu da'watul khalqi ajma'in ila ifradir rabb bi anwa'il ibadah, yaitu mengajak para makhluk semuanya untuk mengesahkan Rabb Allah Azza wa Jalla bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam jenis ibadah. Kama akhbarana Rabbuna Azza wa Jalla fi kitabihi annahu ma arsala min rasulin illa wa awwala ma yaqra asma'a qaumihi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata beliau, sesungguhnya dakwah para nabi, para rasul itu mengajak makhluk kepada pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbuna mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya ma arsala min rasulin, bahwasannya Allah tidaklah mengutus seorang rasul illa, melainkan apa? Wa awwala ma yaqra asma' qaumihi, melainkan awal kali yang mengetuk pendengaran kaumnya adalah wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairi, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang diinginkan dari diutusnya para nabi dan para rasul. Ini kaidah yang pertama, selesai. Ya, kita masuk ke kaidah yang kedua. Al-qaidatu tsaniyah, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan, siapa ini? Kaum musyrikin ya. Mereka mengatakan, kami tidak menyeru mereka, tidaklah berharap kepada mereka, melainkan li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan dalam rangka untuk mencari al-qurbah dan mencari syafaat. Al-qurbah, kedekatan atau syafaat. Fadalilul qurba qauluhu ta'ala, dalil al-qurbah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ini ayat antum hafalkan ya, jangan lupa, dua ayat ini penting. Itu istilahnya tuh kalau dalam dunia persilatan tuh itu pedang pamungkasnya antum ya, pedang pamungkasnya antum itu dua, ibarat kanan dan kiri itu dua ayat ini tadi. Az-Zumar ayat ketiga, Yunus 18 harus. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Antum perhatikan di sini, orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, klaimnya mereka, kami tidak menyembah, kami tidak menyembah. Yang kami lakukan tujuannya apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, cuma sekedar mereka bisa dekatkan kami dengan Allah. Difahami? Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah telah menghukumi sesama mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kadzib, sang pendusta, kafar, lagi kufur. Tindakan mereka yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa adalah tindakan kedustaan, lagi ucapan kufur. Wa dalilu syafa'at qauluhu ta'ala, dalil syafaat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah dari selain Allah tadi. Maf'ulun bihnya mana? Mana maf'ulun bihnya? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sehingga yang mereka sembah itu apa? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum,
sesuatu yang tidak bermadarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Apa klaim akuan mereka? Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan ya Muhammad, apakah kalian akan memberitakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi, ya. Maksudnya apa? Apakah kalian akan memberitakan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Gitu loh maksudnya. Kalian butuh perantara tuh, memang kalian, Allah tidak tahu gitu loh. Katakan ya Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Misalkan rektor Muhammadiyah, kita butuh perantara dokter fikih, nyampaikan bahwasanya di saku ini ada orang sakit demam berdarah dan semisalnya. Perlu tidak? Jangan perlu, karena dia tidak tahu. Iya pada kita sampaikan ke dokter fikih, agar dokter fikih nyampaikan. Perlu tidak? Jawabannya perlu. Kak Didi misalkan dia seorang anggota dewan, ini jalan rusak di anggota dewan DPR, kita minta beliau agar nyampaikan kemana? Ke pemerintah, presiden atau yang semisalnya. Perlu apa enggak? Perlu. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala, antum tuh butuh one day butuh bini misalkan, antum butuh bini, apa perlu antum nyampaikan ke wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh tolong sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi aku bini? Memang Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Itu loh maknanya. Bahasanya, oi kaum musyrikin, memang kalian mau nyampaikan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Lihat di sini, tindakan mereka tadi yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah dikategorikan sebagai apa? Amma yusyrikun, perbuatan yang mereka sekutukan. Di sini disebutkan sababu tawajjuh al-musyrikin lil ma'budat wa du'aihim iyyahum. Sebab kaum musyrikin mengharap kepada sesuatu yang mereka sembah tersebut dan berdoa kepada mereka. Tadi apa sebabnya? Aradal musannif rahimahullah ba'da dzikrihi lil qa'idatil ula wa hiya bayanun annal kuffar kanu muqirrina bi afradir rububiyah. Lihat di sini kata Syekh Abdurrahman, musannif, siapa yang musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah menyebutkan kaidah yang pertama, beliau ingin menjelaskan bahwasannya di kaidah pertama dulu kan penjelasan bahwasannya orang-orang kafir muqirrin bi afradir rububiyah au bi katsirin min afradir rububiyah. Lihat bahasanya Syekh Abdurrahman ya. Ini bahasa muhakkik loh. Bahwasanya kufar Quraisy dulu di zaman Nabi muqirrin bi afradir rububiyah, berarti apa? Ada afradir rububiyah yang diikrarkan, atau bi katsirin min afradir rububiyah, aglabnya. Berarti apa? Maknanya ada poin-poin rububiyah yang mereka ingkari. Ya, poin-poin rububiyah yang mereka ingkari. Benar kata para ulama, tidak semua rububiyah mereka tetapkan. Ada poin-poin rububiyah yang mereka ingkari. Ayyujib an su'alin muqaddar, yaitu antum perhatikan ya, yang strip itu ya, garis itu ya. Nah itu namanya tafsir jumlah i'tiradiyah ya. Nah cara menerjemahkan supaya antum tidak bingung, antum tidak usah lihat yang dalam strip, tutup. Nah, ana ulangi ya. Aradal musannifu ba'da dzikrihi lil qaidatil ula ayyujiba an su'alin muqaddar. Musannif menginginkan ya, setelah penyebutan kaidah yang pertama, untuk menjawab dari pertanyaan yang ditakdirkan. Nyambung? Jadi
jumlah i'tiradiyah itu dalam kurung, strip. Nah, itu cuman maknanya tafsir, menjelaskan. Nah, cara antum menerjemahkan, antum tutup supaya ndak antum hilang konsentrasi antum. Antum tutup. Nah, sehingga maf'ulun bihi-nya tadi kan aroda itu fi'il, musannif fa'il, butuh maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi-nya itu tadi ayyujib. Ya. Kalau ditakdirkan aradal musannif ijabatan an su'alin muqaddar. Musannif ingin menjawab suatu pertanyaan yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan, wahwa, yaitu idza arafal muslimu annal kuffar kanu muqirrina birububiyah fali ayyi syai'in kaffarahumullahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan enak. Kira-kira ada suatu pertanyaan yang diajukan, kalau seorang muslim sudah mengetahui bahwasanya orang-orang kufar dulu mengikrarkan rububiyah, kira-kira apa sih sebabnya mereka dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Faham? Apa sih yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab itu dikafirkan? Auli ayyi syai'in saru bihi musyrikin, atau apa yang menyebabkan mereka menjadi sebagai kaum musyrikin? Faja'al jawabu annahum saru musyrikin la li ajli kufrihim birrububiyah. Jawabannya, mereka musyrik itu bukan karena mereka kufur kepada rububiyah. Kenapa? Karena mereka tidak mengkufuri rububiyah. Wala li ajli inkarihim li syai'in minha, bukan juga karena mereka mengingkari rububiyah, tidak ada. Wa inna ma saru kafirin bisababi kufrihim wa syirkihim fi babil uluhiyah. Mereka itu menjadi golongan orang-orang kafir dengan sebab kufur dan syirik mereka pada bab uluhiyah. Annahum tawajjahu ila hadhil ma'budat allati ya'budunaha min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Karena mereka beribadah mengharap kepada ma'budat tersebut yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. La li annaha ma'budat mustaqillah au aliha mustaqillah. Faham? Bukan karena sesembahan itu adalah sesuatu yang tersendiri atau ilah yang tersendiri, bukan. Wa inna ma tawajjahu ilaihim li ajli ayyarfa'u lahum hawaijahum wa matalibahum ila Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi sebab kesyirikan, kekufuran mereka karena kaum musyrikin dulu tawajjahu ilaihim, mengharap kepada mereka dalam rangka agar mereka ma'budat ini tadi yarfa'u lahum hawaijahum wa matalibahum ila Allah, agar mengangkat kebutuhan mereka dan harapan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Nyambung? Anak kasih gambaran gini. Allah Subhanahu wa taala pencipta. Anggaplah ini ma'budatnya. Lata, Uzza, Manat dan yang semisalnya ya. Nah, bukan mereka tuh ini sholat ke sini, pokoknya nyembah ini, bukan. Bukan maknanya ini sesembahan, bukan. Dikhususkan maksudnya mustaqilah, ma'budat mustaqilah, bukan. Tapi letak kesyirikan mereka ini tuh dijadikan perantara untuk nyampaikan hajat mereka gitu loh. Faham? Kalau di zaman sekarang musyriknya mungkin saja menjadikan ini ma'budat mustaqillah, berarti lebih parah. Ya benar. Benar tak kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Kenapa ya ikhwan dikatakan kesyirikan zaman sekarang lebih parah? Gini, apa ini kuburan? Ya, anggaplah kuburan. Di zaman dahulu mereka yakini ini pemilik kuburan, pemilik keramat dan yang semisalnya, wali. Kata mereka orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat, pohon, petilasan atau yang segala macam yang ada di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Mereka cuma yakini ini orang-orang soleh mengangkat, menyampaikan hawaijahum wa matalibahum ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma ngarep ini ngangkat hajatnya mereka. Jelas? Itu nah. Nyambung? Nah, kalau sekarang mungkin kan ini mereka nyembahnya memang secara mustaqil. Faham?
seperti itu. Fasammahumullahu musyrikin, Allah namai mereka sebagai kaum musyrikin. Wa abaha li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatlahum, Allah bolehkan kepada nabi untuk membunuh, memerang mereka. Wa sabiya nisaihim, dan menawan wanita-wanita mereka. Wa igtinami amwalihim, dan igtinam, ya, meghanimah, ya, merampas harta-harta mereka. Wa ghairi dzalik, atau wa ghaira dzalik, dan yang selain itu. Waqtinama amwalihim wa ghaira dzalik. Falhasil min hadhil qaidah ats-tsaniyah, maka kesimpulan dari kaidah yang kedua ini, anna haula kana syirkuhum annahum ittakhadhu hadhil ma'budat min dunillahi wusata syufa'a lahum indallahi azza wajalla. Kesimpulannya bahwasanya mereka syiriknya itu tadi adalah karena mereka menjadikan ma'budat yang selain Allah azza wajalla ini tadi sebagai penengah dan pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Qalu, mereka katakan, lahum manzila wa lahum jahun, mereka meyakini ini sesembahan ini tadi punya manzila, punya kedudukan, ya, punya posisi, walahum karoma indallah, punya karoma, wa nahnu ibadun muqassirun, kami hamba-hamba yang banyak kekurangan. Faham? Oh, ini itu wali, punya kedudukan, punya manzila, punya jah, ya, punya karoma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang banyak salat bolong-bolong, banyak lalai, banyak kekurangan. Fanahnu narfa'u ilaihim hawaijana, sehingga kita butuh mengangkat hajat-hajat kita kepada mereka. Wa nahnu nubashiruhum bisu'al, ya, dan kita langsung, ya, meminta kepada mereka li ajli ayyarfa'u hawaijana ilallah, supaya mereka bisa mengangkat hajat-hajat kita kepada Allah. Fayatimmu lana muraduna, sehingga terwujudkanlah keinginan kita. Hadza maksudul musannif, ini adalah maksudnya musannif, difahami. Jadi tujuan Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kaidah yang kedua ini tadi ingin menjelaskan kepada umat, ya, khususnya orang-orang yang di zaman beliau, bahwasanya letak kesyirikan kaum musyrikin di zaman dahulu karena mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara raf'u al-hajat wal matalib, mengangkat hajat-hajat mereka dan harapan-harapan mereka kepada Allah azza wajalla, bukan min ajli ibadatin mustaqillah, bukan dalam rangka khusus mau disembah. Difahami? Wadih? Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup dulu sampai sini untuk murojaah, ya. Buku yang ada nih tadi dipelajari di murojaah. Ini bahasanya mudah, kosakatanya gampang sekali. Naktafi bihadzal qadar.